Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Dari beberapa riwayat kita mengetahui bahwa salah satu nabi yang ternyata belum wafat hingga saat ini ialah Nabi Isa alaihissalam. Ia diketahui akan datang kembali ke muka bumi, di mana ia akan menegakkan kebenaran dan memberitahukan jalan menuju keselamatan. Selain itu, misi terpentingnya ialah membunuh Dajjal. Dajjal adalah musuh paling nyata di akhir zaman. Ia dikenal sebagai sosok bermata satu yang bisa membuat seorang muslim kehilangan keimanannya dan menjadi pengikutnya. Tipu dayanya begitu hebat, sehingga yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik, sehingga banyak orang terjebak dan tersesat ke jalan yang salah. Tak sedikit yang bertanya-tanya apa alasan Allah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang melakukannya? Inilah jawabannya. Tapi sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di akhir zaman yang pertama itu membuktikan Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran surat An-Nisa ayat 159. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya. Kemudian dibaitlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan, jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu, atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya. Selanjutnya orang itu menyerah atau dibunuh. Yang kedua, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan kedua, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat Taha ayat 55 yang artinya, dari bumi, tanah, kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Surat Toha ayat 55. Kemudian Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di tanah suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Bait Al-Maqdis dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya kecuali Nabi Isa. Yang ketiga, menjalankan kewajiban jihad. Alasan ketiga yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fat ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud.
Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Keempat, menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa muncul di bumi sebagai pengikut Nabi Muhammad dengan misi untuk menyampaikan kembali bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Selain itu, Nabi Isa juga akan memimpin manusia untuk kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Surat Ali Imran ayat 33. Kelima, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Alasan lain mengapa Allah memilih Nabi Isa adalah untuk menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Isa akan muncul sebagai pengikut Nabi Muhammad sebagaimana dijelaskan melalui surat Asy-Syaff ayat 6 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Surat Asy-Syaff ayat 6. Demikianlah alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal di hari akhir. Bisa saja ada alasan-alasan lain selain yang disebutkan di atas. Sebab sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya segala sesuatu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.